Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur Provinsi Papua Barat dan Bupati Kabupaten Kaimana dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Barten Langitan, NDH 21, peserta Latsar CPNS Angkatan 2, Golongan 3, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, tahun 2026. Dalam video ini saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dengan judul Literasi Penggunaan SIPD, Akuntansi dan Pelaporan kepada Bendahara SKPD mengenai kebijakan pelaporan akuntansi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah penyuluhan kebijakan pelaporan akuntansi kepada bendahara. Tahap pertama melakukan konsultasi dengan pimpinan mengenai penunjukan mentor dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan agar mendapat arahan dan persetujuan. Tahap kedua menyusun rencana bagaimana penyuluhan akan dilakukan kepada bendahara-bendahara SKPD. Tahap ketiga melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pelaporan akuntansi kepada bendahara-bendahara SKPD dengan metode penyuluhan FGD atau Focus Group Discussion. Tahap keempat melakukan evaluasi kepada peserta dengan menggunakan pre dan post test kepada bendahara-bendahara SKPD. Output dari kegiatan pertama adalah surat pernyataan dukungan, surat penunjukan mentor, materi penyuluhan, undangan, absensi, serta soal pre dan post test. Nilai berakhlak yang diterapkan pada kegiatan ini antara lain berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kedua yang dilakukan adalah pelatihan penggunaan SIPD kepada bendahara SKPD. Tahap pertama melakukan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan arahan terkait kegiatan pelatihan yang akan dilakukan. Tahap kedua melakukan penyusunan kegiatan dan materi pelatihan yang akan dilakukan oleh bendahara-bendahara SKPD. Tahap ketiga melakukan pelatihan kepada bendahara-bendahara SKPD yang terbagi menjadi 2 kali pelatihan, yaitu pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan. Dalam tahapan ini juga dilakukan kegiatan pre dan post test. Output kegiatan kedua yaitu lembar konsultasi, undangan pelatihan, absensi, serta soal pre dan post test. Nilai berakhlak yang diterapkan pada kegiatan ini antara lain berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga yang dilakukan adalah praktik penginputan saldo awal oleh bendahara SKPD. Tahap pertama melakukan konsultasi bersama pimpinan yaitu Sekretaris BPKD untuk mengkonsultasikan jadwal dan undangan dari praktik penginputan saldo awal. Tahap kedua menyiapkan materi penginputan saldo awal berupa LRA sebelum dan LRA tahun sebelumnya, serta penandatanganan dan pengantaran undangan. Tahap ketiga praktik penginputan saldo awal yang dilakukan oleh bendahara-bendahara SKPD dengan bimbingan dari bidang akuntansi. Output kegiatan 3 yaitu lembar konsultasi, undangan penginputan saldo awal, materi, dan absensi. Nilai berakhlak yang diterapkan pada kegiatan ini antara lain berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan keempat yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi pada laporan realisasi anggaran SKPD. Tahap pertama melakukan monitoring hasil praktik para bendahara-bendahara SKPD dengan melihat LRA sebelum dan sesudah. Tahap kedua melakukan evaluasi laporan realisasi anggaran SKPD dengan mencocokkan LRA sebelum dan sesudah dilakukan penginputan saldo awal. Tahapan ketiga melakukan konsultasi bersama mentor mengenai hasil akhir dari penginputan saldo awal yang telah dilakukan apakah sudah sesuai atau belum. Output kegiatan keempat yaitu laporan realisasi anggaran sebelum dan sesudah, serta lembar konsultasi. Nilai berakhlak yang diterapkan pada kegiatan ini antara lain berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai tindak lanjut kegiatan aktualisasi, literasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan SIP di akuntansi dan pelaporan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi bendahara SKPD. Monitoring dan evaluasi laporan realisasi anggaran secara berkala, didukung penerapan nilai berakhlak, manajemen ESEN, dan Smart ESEN. Diharapkan mampu meningkatkan ketepatan, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah secara berkelanjutan. Demikian kegiatan aktualisasi saya, Nikita Bakten Langitan SIKOM, yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Terima kasih.